Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Rabu 3 Maret 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kita semakin dimurnikan, dituntun Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sungguh ini bimbingan Tuhan. Kalau saya bertanya, ibu bapak, saudari, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, suster, pasti ingin bahagia, pasti ingin bersuka cita. Dan ternyata itu ada caranya, dan inilah caranya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah resep, tips kebahagiaan sejati, yaitu apa? Satu kata kunci, melayani. Datang untuk melayani. Lalu kita mungkin bertanya, siapa yang harus kita layani? Ada 3 yang mesti kita layani. Yang pertama, siapa kira-kira? Yang pertama, orang tua. Dan itu menjadi salah satu 10 perintah Allah yang nomor 4. Hormatilah ayah dan ibumu. Pribadi yang menghormati
pribadi yang membahagiakan, yang melayani, yang sungguh mampu mewujudkan kasih kepada orang tua, dia terberkati. Karena apa? Menjalankan 10 perintah Allah. Dan semoga ini sungguh menjadi keyakinan kita semua, bahwa memang orang tua tidak ada yang sempurna. Namun cinta orang tua kepada kita sangat sempurna. Kita tidak mungkin mengembalikan cinta kasih kebaikan orang tua. Dan kalau kita mau, orang Jawa bagus ya, nyuwargake wong tua, kita juga akan mendapatkan surga. Yang kedua, orang lemah, orang miskin, menderita, tersingkir. Seperti Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, tidak punya pakaian, dan kamu melakukannya, itu melakukan untuk aku. Nah, semoga ini juga menjadi keyakinan. Ketika kita mau memberikan kasih, mengulurkan tangan sebagai wujud kebaikan untuk yang lemah, miskin, tersingkir, difabel, kita melakukan untuk Tuhan. Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberkati kita yang melakukannya itu. Semoga ini sungguh-sungguh menjadi keyakinan. Dan yang ketiga, untuk siapa? Untuk semua orang. Nah, semoga kita punya kebiasaan selalu memberikan yang baik, berbuat baik kepada orang. Kalau belum bisa, minimal tidak merugikan orang lain. Jadi kehadiran kita ini, kalau tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat banyak, minimal kehadiran kita tidak merugikan. Kalau seperti itu, sungguh dan bisa dipastikan kita bertumbuh dalam kebaikan Tuhan. Dan semoga terwujud nyata. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.